Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat yang begitu banyak, dan selawat serta salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang seperti sedia kala ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan serta memaparkan hasil diskusi kami mengenai materi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau biasa disingkat dengan SMK3, yang dimana poin-poin yang kami angkat dalam presentasi kali ini adalah Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, manfaat Sistem Manajemen dan Keselamatan Kerja, merencanakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, serta pelaksanaan sistem ketiga di Indonesia. Sebelum memulai materi, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Ahmad Yatsir Syar dengan NIM 210201 601014 sebagai moderator atau pembawa acara pada persentase kali ini. Dilanjut dengan pemateri pertama, yaitu Saudara Alfitriadi dengan NIM 210201 602058 yang akan membawakan materi poin 1, 2, dan 3. Serta dilanjutkan dengan pemateri kedua, yaitu Saudari Andi Aufia Iklima dengan NIM 210201 601008 yang akan membawakan materi poin 4, 5, dan 6. Untuk mengefisienkan waktu, mari kita mulai materi persentase hari ini, yang dimana saya akan memaparkan materi mengenai latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan penulisan makalah ini. Yang pertama, latar belakang masalah. Kegagalan pada setiap proses aktivitas pekerjaan dan saat kecelakaan kerja, seberapapun kecilnya, akan mengakibatkan efek kerugian. Secara umum, penyebab kecelakaan di tempat kerja adalah sebagai berikut, yaitu pertama, kelelahan. Yang kedua, kondisi kerja dan pekerjaan yang tidak aman. Yang ketiga, kurangnya penguasaan pekerja terhadap pekerjaan. Ditenggarai penyebab awalnya adalah kurangnya training. Yang keempat, karakteristik pekerjaan itu sendiri. Di dunia industri, penggunaan tenaga kerja mencapai puncaknya dan terkonsentrasi di tempat atau lokasi proyek yang relatif sempit. Ditambah sifat pekerjaan yang mudah menjadi penyebab kecelakaan, elevasi temperatur arus listrik, mengangkut benda-benda berat, dan lain-lain. Sudah sewajarnya bila pengelola proyek atau industri mencantumkan masalah keselamatan kerja pada prioritas pertama dengan menyadari pentingnya aspek keselamatan dan kesehatan kerja dalam penyelenggaraan proyek, terutama pada implementasi fisik, maka perusahaan, industri, atau proyek umumnya memiliki organisasi atau bidang dengan tugas khusus menangani masalah keselamatan kerja. Lingkup kerja mulai dari menyusun program, membuat prosedur, dan mengawasi serta membuat laporan penerapan di lapangan. Dalam rangka pengembangan program kesehatan kerja yang efektif dan efisien, diperlukan informasi yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung proses perencanaan serta menentukan langkah kebijakan selanjutnya. Penyusunan program, membuat prosedur, pencatatan dan mengawasi, serta membuat laporan penerapan di lapangan yang berkaitan dengan keselamatan kerja bagi para pekerjanya. Kesemuanya merupakan kegiatan dari manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam rangka menghadapi era industrialisasi dan era globalisasi serta pasar bebas atau AFTA, kesehatan dan keselamatan kerja merupakan salah satu prasyarat yang ditetapkan dalam hubungan ekonomi antar negara yang harus dipenuhi oleh seluruh negara anggota termasuk Indonesia. Beberapa komitmen global, baik yang berskala bilateral maupun multilateral, telah mengikat bangsa Indonesia untuk memenuhi standar acuan terhadap berbagai hal terhadap industri seperti kualitas, manajemen lingkungan, serta keselamatan dan kesehatan kerja. Apabila saat ini industri pengekspor telah dituntut untuk menerapkan manajemen kualitas serta manajemen lingkungan, maka bukan tidak mungkin tuntutan terhadap penerapan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja juga menjadi tuntunan pasar internasional. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah menetapkan sebuah peraturan perundang-undangan mengenai sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja SMK3 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja. Tujuan dan sasaran sistem manajemen K3 adalah terciptanya sistem K3 di tempat kerja yang melibatkan segala pihak
sehingga dapat mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja dan terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Adapun rumusan masalah yang kami angkat adalah, apa arti sistem manajemen ketiga itu? Apa tujuan sih dari sistem manajemen ketiga itu? Bagaimana manfaat dari adanya sistem manajemen ketiga itu? Serta bagaimana cara merencanakan sistem manajemen ketiga? Bagaimana penerapan sistem manajemen ketiga pada dunia kerja? Bagaimana penerapan sistem manajemen ketiga menurut undang-undang di Indonesia? Dan bagaimana penilaian penerapan sistem manajemen ketiga menurut undang-undang di Indonesia? Adapun ketiga, yaitu tujuan penulisan. Tujuan penulisan dalam makalah ini adalah dapat memahami pengertian sistem manajemen ketiga, dapat mengetahui tujuan dari sistem manajemen ketiga. Kita dapat mengetahui manfaat dari sistem manajemen ketiga. Kita juga dapat mengetahui cara merencanakan sistem manajemen ketiga, serta dapat menerapkan sistem manajemen ketiga pada dunia kerja dan dapat mengetahui penerapan sistem manajemen ketiga menurut undang-undang di Indonesia. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan utama pada kesempatan hari ini, yaitu yang akan dibawakan oleh Saudara Alfitriadi. Baiklah, makasih atas waktu yang telah diberikan oleh moderator. Di sini saya akan memaparkan materi, yaitu sistem manajemen K3. Sistem manajemen K3 merupakan secara keseluruhan yang berguna dalam pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja agar dapat menciptakan suasana tempat kerja yang aman, di mana sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau biasa disebut SMK 3 adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman. Jadi, sistem manajemen K3 dalam pelaksanaannya juga memiliki pola tahap dan konsep dasarnya. Pola tahap pada konsep dasar tersebut disebut plan do check action, yang di mana terbagi menjadi 5 bagian yang meliputi. Yang pertama, penetapan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dan menjamin komitmen terhadap penerapan SMK 3. Yang kedua, merencanakan pemenuhan kebijakan, tujuan, dan sasaran penerapan SMK 3. Yang ketiga, menerapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja secara efektif dengan mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung dan diperlukan untuk mencapai kebijakan, tujuan, dan sasaran. Yang keempat, mengukur dan memantau dan mengevaluasi kinerja keselamatan dan kesehatan kerja serta melakukan tindakan pencegahan dan perbaikan. Kelima, meninjau secara teratur dan merencanakan SMK 3 secara berkesinambungan dengan tujuan keselamatan dan kesehatan. Yang kedua, yaitu adalah tujuan sistem manajemen K3, di mana tujuan yang ingin dicapai pada sistem manajemen K3 meliputi berbagai golongan. Dari beberapa golongan tersebut diharapkan dapat menjadikan sebuah sistem manajemen K3 yang baik dalam pelaksanaannya, di mana sistem manajemen K3 tersebut dapat digolongkan menjadi 4 bagian, yaitu bagian A, alat ukur kinerja K3 dalam organisasi. Sistem manajemen K3 digunakan untuk menilai dan mengukur kinerja penerapan K3 dalam organisasi. Yang kedua, pedoman implementasi K3 dalam organisasi. Sistem manajemen K3 dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam mengembangkan sistem manajemen K3.
Bagian C, dasar penghargaan atau award. Sistem manajemen K3 juga digunakan sebagai dasar untuk memberikan penghargaan K3 atas pencapaian kinerja K3. Bagian D, sertifikat. Sistem manajemen K3 digunakan untuk sertifikasi penerapan manajemen K3 dalam organisasi. Sertifikat diberikan oleh lembaga sertifikat yang telah diakreditasi oleh suatu badan akreditasi. Yang ketiga adalah manfaat sistem manajemen K3, di mana manfaat penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja bagi perusahaan yaitu adalah beberapa poin seperti berikut ini. Poin A, pihak manajemen dapat mengetahui kelemahan-kelemahan unsur sistem operasional sebelum timbul gangguan operasional, kecelakaan, insiden, dan kerugian-kerugian lainnya. Poin B, dapat diketahui gambaran secara jelas dan lengkap tentang kinerja K3 di perusahaan. Poin C, dapat meningkatkan pemenuhan terhadap peraturan perundangan bidang K3. Dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran tentang K3, khususnya bagi karyawan yang terlibat dalam pelaksanaan audit. Poin D, dapat meningkatkan produktivitas kerja. Sekian dari saya, kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Andi kelima, pemateri ketiga yang akan melanjutkan materi sebelumnya. Merencanakan sistem manajemen ketiga. Tanpa perencanaan, sistem hasil tidak akan optimal. Perencanaan ini merupakan tindak lanjut dan penyebaran kebijakan ketiga yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak dengan mempertimbangkan hasil audit yang pernah dilakukan dan masukan dari berbagai pihak termasuk hasil pengukuran ketiga. Hasil dari perencanaan ini selanjutnya menjadi masukan dalam pelaksanaan dan operasional ketiga. Perencanaan ketiga yang baik dimulai dengan melakukan identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan penentuan pengendaliannya. Dalam melaksanakan hal tersebut, harus dipertimbangkan berbagai persyaratan perundangan ketiga yang berlaku bagi organisasi. Penerapan sistem manajemen ketiga. Kewajiban penerapan sistem manajemen ketiga didasarkan dua hal, yaitu ukuran besarnya perusahaan dan potensi bahaya yang ditimbulkan. Meskipun perusahaan hanya memperkejarkan. Selanjutnya, pelaksanaan sistem manajemen ketiga di Indonesia. Penetapan kebijakan ketiga terdiri dari beberapa poin, yaitu setiap tingkat pimpinan dan dalam perusahaan harus menunjukkan komitmen terhadap ketiga, sehingga SMK3 berhasil diterapkan dan dikembangkan. Setiap pekerja atau buruh dan orang lain yang berada di tempat kerja harus berperan serta dalam menjaga dan mengendalikan pelaksanaan ketiga. Perencanaan ketiga terdiri dari dua poin, yaitu pengusaha menyusun rencana ketiga berdasarkan hasil penelaahan, identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko, peraturan perundang-undangan, dan persyaratan lainnya, dan sumber daya yang dimiliki. Rencana ketiga yang disusun oleh perusahaan sedikit memuat tujuan dan sasaran, skala prioritas, upaya pengendalian bahaya, penetapan sumber daya, jangka waktu pelaksanaan, indikator pencapaian, dan sistem pertanggungjawaban. Pelaksanaan perencanaan ketiga. Pelaksanaan perencanaan ketiga harus dilakukan oleh pengusaha dan atau pengurus perusahaan atau tempat kerja dengan menyediakan sumber daya manusia yang mempunyai kualifikasi dan menyediakan prasarana dan sarana yang memadai. Pemantauan dan evaluasi kinerja. Pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran. Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3 untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan yang berkesinambungan
guna pencapaian tujuan SMK 3, pengusaha dan atau pengurus perusahaan atau tempat kerja harus melakukan tinjauan ulang terhadap penerapan SMK 3 secara berkala. Dan tinjauan ulang SMK 3 harus dapat mengatasi implikasi K3 terhadap seluruh kegiatan, produk barang dan jasa termasuk dampaknya terhadap kinerja perusahaan. Ini itu sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita telah mencapai penghujung materi persentase pada hari ini. Jadi saya selaku moderator akan menarik sedikit kesimpulan mengenai materi yang telah kami berikan tadi sebelumnya. Jadi, kesimpulannya adalah sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau biasa kita sebut SMK 3 adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman. Perencanaan sistem manajemen ketiga yang baik dimulai dengan melakukan identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan penentuan pengendaliannya. Dalam melakukan hal tersebut, harus dipertimbangkan berbagai persyaratan perundangan, ketiga yang berlaku bagi organisasi, serta persyaratan lainnya seperti standar, kode, atau pedoman industri yang terkait atau berlaku bagi organisasi. Pelaksanaan dan penilaian sistem manajemen ketiga di Indonesia sudah diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 50 Tahun 2012 tentang pedoman penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi itu adalah kesimpulan yang saya tarik dari materi yang telah kami sampaikan kepada teman-teman sekalian. Jadi mungkin itu saja pemaparan materi pada hari ini. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya di bawah kolom komentar. Dan jangan lupa like, komen. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jadi sekian dan terima kasih.